Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Tema kita hari ini berbunyi, penolong tidak harus orang kuat dan berkuasa. Tentu saja inspirasi tema ini saya ambil dari Injil hari ini, yaitu dari Injil Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan 22. Begini bunyinya. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan kemudian Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambaran penolong selalu digambarkan sebagai orang yang berkuasa, kuat, berpengaruh, dan terkalahkan. Seperti juga gambaran dari para murid tentang siapa dia, tentang siapa itu anak manusia. Digambarkan sebagai orang yang berkuasa, kuat, berpengaruh, dan tak terkalahkan. Maka biasanya saran-saran dan nasihat dari orang-orang semacam itu selalu diikuti karena dia adalah orang yang kuat dan berpengaruh. Tentu saja baik, tetapi ada akibat sampingan dari gambaran penolong semacam itu. Nasihat dan saran orang kecil dianggap remeh. Karena sebuah gambaran, seorang penolong itu harus kuat dan berkuasa, berpengaruh, dan tak terkalahkan. Dan akibatnya, orang kecil yang memberikan saran dan nasihat tidak didengarkan. Karena dia lemah dan tak punya kuasa. Kritik dari orang-orang kecil sering dianggap angin lalu dan bahkan dianggap bodoh. Dalam diri para murid Yesus, gambaran penolong atau Kristus yang terurapi digambarkan sebagai Kristus yang kuat, berpengaruh, penuh kuasa, dan tak terkalahkan. Tentu saja ini gambaran umum dan juga gambaran para murid. Tetapi Yesus sekali lagi menegaskan, dia bukan penolong semacam itu. Dia bukan Kristus semacam itu. Dia adalah Kristus dari Allah. Seperti yang dikatakan oleh Petrus sendiri. Maka kata-kata Yesus yang mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi penolong yang lemah, yang tidak berkuasa melawan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Maka pengakuan Yesus tentang dirinya sebagai penolong dan penebus yang lemah, sengsara dan tidak berkuasa melawan imam kepala dan ahli-ahli Taurat juga menjadi peringatan bagi kita juga, bukan? Maka kita diingatkan, jangan meremehkan orang kecil dan lemah ketika mereka menyampaikan kritik dan saran. Karena seorang penolong tidak harus orang yang kuat dan berkuasa.
Jangan meremehkan perang orang kecil dalam membangun damai dan kesejahteraan. Maka mari kita renungkan sebentar dan kita sadari bahwa Tuhan seringkali menyadarkan kita dari kelalaian dan dosa kita justru berasal dari orang-orang kecil, bukan? Mari kita bersikap rendah hati dan tidak mengandalkan kuasa dan pengaruh untuk menguntungkan diri sendiri ataupun kelompok sendiri. Mari kita koreksi pemahaman kita bahwa penolong itu harus orang kuat dan berkuasa. Penolong juga bisa berasal dari orang yang lemah, kecil, dan tidak berkuasa. Dan biasanya mereka lebih jujur, lebih tulus hati, dan memberikan damai di hati. Shalom.